إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kita kitab Umdatul Ahkam, dan yang terakhir kita sudah sampai pada hadis Abdullah bin Abbas, kisah ketika Nabi SAW menguraikan tentang permasalahan seseorang yang meninggal dalam keadaan muhrim. Maka dari satu hadis tersebut kita memperluas dari bahasan yang berkaitan dengan takfinul mayyit atau mengkafani seorang jenazah atau mengkafani seorang mayat. Dan pertemuan yang terakhir kita sudah sampaikan pada pembahasan dari muqaddimah di awal-awal perkara yang berkaitan dengan mengkafani. Tapi pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan lagi pada penguraian atau pembahasan dan penjelasan setelahnya, yaitu pengkafanan dari jenazah dengan satu hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dan Aisyah radhiyallahu taala anha di kitab Sahih Bukhari dan di kitab Sahih Muslim. Jadi saya hantarkan dulu satu hadisnya, mungkin kita akan menguraikan permasalahan yang berkaitan dari hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Satu riwayat dari hadis Aisyah radhiyallahu anha di kitab Sahih Bukhari dan di kitab Sahih Muslim, Rufina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu kala dikafani fi thalathati aswab, dengan 3 lembar kain, fi thalathati aswab yamaniyatin bildin sahuliyatin, yang 3 lembar kain itu ialah kain yang didatangkan dari negeri Yaman, bildin yang berwarna putih, sahuliyatin yang berasal dari sahuliyah, min kursufin yang kain itu terbuat dari kain katun, kursuf atau kain katun. Walaysa alaihi imamatun wala qamisun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal tidak dipakaikan daripada qamis, baju, tidak pula dikenakan dari imamah, sorban atau segala sesuatu yang menutup kepalanya. Namun sekarang kita bahas terlebih dahulu. Bapak Ibu sahabat, satu riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha di kitab Sahih Bukhari dan di kitab Sahih Muslim. Nabi SAW dahulu kala dikabarkan oleh Aisyah bagaimana beliau dikafan. Berarti ini dalil bahwasanya Nabi SAW memberikan perintah plus beliau mengamalkan ketika kematian beliau dengan pengkafanan dari kain. Hukum yang bisa kita ambil adalah setiap jenazah maka seyogianya ketika meninggal dia harus dikafankan. Pertanyaannya, apakah nanti memutlakkan tentang pembolehan baju, tentang pembolehan sorban? Nanti kita bahas, nanti kita bahas. Nabi SAW dahulu kala dikafani dengan 3 lembar kain. Sampun niki hukum yang mutlak untuk bisa kita peroleh. Bapak Ibu, meninggalnya seorang laki-laki, maka dia harus dikafani dengan 3 lembar kain, tidak lebih boten angsal pun 4-5 lebih boten angsal. Ini untuk kain meninggal, tapi pembusan di sini adalah Nabi yang beliau seorang laki-laki. Pertanyaannya, apakah sama dengan seorang wanita? Mungkin saya jawab. Kita selesaikan dulu hadisnya. Kita kupas dulu. Selesai membahas dari hadis ini, kita berpindah. Apakah perempuan berlaku lebih dari 3 atau memang harus 3? Seperti dengan hadis ini, kita bahas pelan-pelan. Kita rampungkan dulu riwayatnya. Nabi SAW dahulu kala dikafani dengan
lembar kain. Berarti pengkafanan 3 lembar kain ini menjadi perintah wajib, perintah yang mutlakkan bagi seorang jenazah dan dia laki-laki, terkecuali orang yang muhrim, maka dia hanya 2 lembar kain saja. Maka jika jenengan menjumpai ada seorang yang telah meninggal, maka cara untuk membungkusnya ialah 3 lembar kain. Jenengan kira-kira mawon, bagaimana pasnya, bagaimana cukupnya. Yang paling terpenting adalah kain tersebut membungkus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang paling terpenting, 3 lembar kain jenengan ukur mawon. Kalau dawane ini fleksibel, Bapak Ibu. Yang paling terpenting adalah ini cekap untuk bungkus sedanten. Karena bukan jadi kebolehan ketika seseorang mengkafani jenazah tapi terlihat dari anggota badannya, entah itu kaki, entah itu kepala. Tapi datang dari riwayat Mus'ab ibni Umair. Mus'ab ibni Umair yang pernah saya bahas di pertama kali dahulu kala ketika Mus'ab ibni Umair meninggal dan tidak didapatkan kain kafan, maka beliau hanya didapatkan kain yang bernama dengan burdah atau kalau bahasa kita jahit, dibungkuskan tetapi terlihat kepalanya jika tertutup kaki. Jika tertutup kepala maka terlihat kaki. Maka pernah saya bahas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menutup kepala. Maka hukum kepala ini lebih utama dibandingkan kaki dalam menutupi jika didapatkan kain yang kurang. Kepala lebih aula, kepala lebih utama dibandingkan dari kaki. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala kaki dari Mus'ab bin Umair ditutupkan dengan idkhil. Idkhil ialah satu tanaman yang digunakan oleh orang-orang Arab Badui dahulu sebagai genting. Kalau nenggone dewe ini seperti bagian sawah-sawah daerah Klaten Karanganyar itu saka godhong tebu dipakai untuk omah-omah tersawah. Nah persis seperti itu. Maka ini perintah jika tidak didapatkan kain kafan yang mencukupi, maka ditekankan untuk menutupi dengan pepohonan dari daun-daunnya. Itu bukan apa-apa. Atau misal rumput-rumputan, tidak mengapa. Kembali lagi ke permasalahan, berarti 3 lembar kain ini mencakup untuk membungkus dari semua bagian anggota badan. Dan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya ini yang diriwayatkan oleh Aisyah, yaitu kain yang hanya cukup untuk bungkus. Bapak Ibu pernah saya sampaikan berkali-kali tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah hanya sekedar membungkus saja. Ini adalah hukum ta'abbudi, sisi ibadah. Tapi kalau dalam hukum lebih dari membungkus yang sifatnya bukan ta'abbudi, seperti dengan hukum yang berkaitan dengan maslahat, maka boleh menopang tanpa dengan unsur untuk meyakininya. Contoh yang pernah saya sampaikan dahulu kolomben adalah proses yang kita kenal di tempat kita, di daerah sekitar kita, ialah menali dari kain kafan atau dengan tali pocong. Kalau bahasa kita, tali pocong. Bapak Ibu semua, ini pernah saya sampaikan. Ingat Bapak Ibu, tidak ada perintah dalam Islam memutlakkan orang meninggal itu kudu dibuntel seperti pocong. Itu tidak ada. Boten enten. Memutlakkan jenazah mati dibungkus diikat dengan tali pocong tidak ada. Memutlakkan loh. Tapi jika itu kondisi sifatnya fungsional, maslahat, bisa kalau boleh diparingi tali pocong, febret, silakan. Atau misal kalau boten ditali dengan ujungnya, maka kan tersingkap mukanya. Karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu keadaan yang diperbolehkan jenazah ditampakkan mukanya adalah jenazah yang mati dalam keadaan haji dan umroh. Selain itu ditutup semua. Maka jika seandainya menghendaki untuk kepentingan maslahat, silahkan. Maka ditalinya di sini bukan menjadi pelanggaran, tapi yang menjadi masalah ialah maslahat dengan garis hukumnya naik setahap, yaitu ta'abbudi atau tingkatnya sudah keyakinan. Ini yang buat nangsa. Jika seandainya pocong, ini talinya buat diuculi, mau bengi pating curi-curi buat enten. Tak percaya bukan no, buat. Misal tak boleh jenengan sedo, tali itu cemawon. Dan tali ini kurang juga tali pocong Pak. Rafian apa-apa, kendor apa-apa, senar gelasan gitu apa-apa. Secara hukum itu kan masalah, bukan ta'abbudi.
jenengan rawi dengan telur tali rami yang perlu gabung itu ya ngomong, tidak masalah. Betul apa? Maka hukum di sini bukan setahap budi ibadah, tapi hanya maslahat saja. Jangan pernah jenengan yakini. Maka tidak ada ketika boleh dicopot curi-curi boleh nenten. Ataupun misal harus copot semuanya tidak ada. Ini keluar dari ilmu sihir yang diyakini para penyihir tanah Jawa. Ketika mengambil dari tali pocong fulan-fulan maka niscaya seperti ini seperti itu. Itu keluar dari hukum semacam itu. Maka tali pocong bukan menjadi penekanan yang mutlakkan dengan tak ibadah. Betul nenten. Makanya pernah saya luruskan, ya, tali pocong tidak harus dengan yakini, kudu dan perlu dicopot. Maka banyak sekali kebid'ahan di tempat kita, terutama di tanah Jawa. Ini pernah berkali-kali saya sampaikan juga, termasuk tali pocong, termasuk ketika orang meninggal harus dengan keranda, plus dengan kain yang berwarna hijau, tertulis dengan la ilaha illallah, diselampangi kembang, boleh tetap. Jadi terus termasuk peti harus dipecah, harus melebet tenggen kubur, itu buat ternyata keyakinan semacam apa nih? Dan termasuk misal jenengan ngeduk kuburan harus ikut dipancangkan kayu, okay? Sebagai penandangan ini tidak perlu juga keyakinan seperti ini buat ternyata. Seperti halnya papan peti yang ketika membawa jenazah harus jenengan percaya untuk mendem jenazahnya berada di atas, tidak ada syariat. Maka sebenarnya peti ini buatan pernah terjadi di zaman Nabi. Nabi ketika melihat orang meninggal dahulu kalah ya dipikul saja, Pak, pun rampung. Ini bosannya dewi itu keranda biasa, seperti tempat jin-jin itu cukup. Maka tidak perlu pakai peti. Peti ini pertama larang. Peti ini seandainya pinter, yang jelas 1 juta lebih, ya kelihatannya sih 1 juta lebih. Maka yang jadi permasalahan adalah kudu mencalit ini, Pak. Ini kan sebagai bentuk keyakinan. Padahal mencela itu tidak ada perintah dari Nabi. Seolah-olah nek ra dipecah, ra diremuk peti ini menggodadi permasalahan yang baru. Ini sebuah bentuk tatayur, mitos yang tidak ada kesahihan dalam ajaran Islam. Napa boleh peti ini marahi israf. Israf itu apa? Memubadirkan dari harta. Ketika peti sampun nyumdi jamaah harus dipecah. Itu kan sebetulnya israf, tabdir, mubadir niku, Pak. Kecuali jenengan gawa peti bar niku rampung dipendem petine utuh. Pak jangan omah wae. Nah niku apa? Niku boten mubadir. Nggih, boten mubadir. Monggo sapa meneh tanggane bagi nanti bisa ditenang surat. Nggih. Maka niki hukum bahwasanya proses penali pocong bukan dari sekedar permasalahan keyakinan. Itu hanya masalah saja. Sampun 3 lembar kain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala kainnya didatangkan dari negeri Yaman berwarna putih dan dari Saudia dan kursuf katun mas. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala ketika meninggal 3 lembar kainnya didatangkan dari negeri Yaman. Iya. Berarti ini dalil, Pak, yang pernah berkali-kali saya sampaikan bahwasanya membeli barang-barang yang berasal dari negeri, bukan negeri kita sendiri, diperbolehkan. Seperti halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kain kafan beliau impor, ya, maka datang dari Yaman. Yaman itu negeri yang tidak berada di sisi tempat Saudi, Pak, itu di bawahnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kala dahulu meninggal dibelikan 3 lembar kain Yaman. Apakah beliau sudah mempersiapkan? Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan jadi kan bagus. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan? Allahu a'lam bishawab. Tetapi dari semua riwayat hadis tidak ada satupun kabar yang memberikan kabar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan kain kafan beliau. Kain kafan meninggal beliau ketika kala masih hidup. Bukan permasalahan Nabi atau tidak. Permasalahan sekarang ya mungkin bisa kita runcingkan. Kita berhenti dulu masalah Yaman putih Saudia. Permasalahannya yang bisa kita runcingkan adalah apakah diperbolehkan? Ini permasalahan yang baru, manfaat atau faedah. Apakah diperbolehkan seseorang itu mempersiapkan kain kafannya ketika masih dalam kondisi hidup? Pertanyaan yang bagus. Apakah diperbolehkan seseorang mempersiapkan kain kafannya dalam kondisi masih hidup? Kita berbicara tentang dalil, ya, Bapak Ibu. Maka pembolehan di sini kita menurut dengan dalil, bukan tentang masalah hawa nafsu kita. Kita berbicara tentang dalil yang ilmiah.
dan membicarakan dengan hadis dan Quran yang sahih. Pertanyaan, mempersiapkan kafan dari usia yang masih, misal jenengan hari ini masih hidup. Nah, jenengan mempersiapkan kain kafan jenengan, apakah itu? Satu riwayat datang dari hadis Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Dahulu kala, ini saya ceritakan dulu hadisnya. Saya kisahkan terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Jadi mu'atun ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang wanita menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampun G, hukum yang bisa kita ambil adalah bolehnya seorang murid wanita itu menjumpai gurunya seorang laki-laki. Boleh seperti ini. Bolehnya pembicaraan seorang murid wanita kepada guru laki-laki dan nopo-nopo selama dalam kapasitas ilmu dan suatu masalah yang diperbolehkan. Lantas, ketika mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dalil bahwasanya Nabi hidup dahulu kala dikelilingi oleh masyarakat yang tidak hanya laki-laki. Nabi juga dikelilingi masyarakat yang isinya wanita. Berarti ini hukum Bapak Ibu semuanya, potensi ilmu yang harus dikuasai seorang dan ini harus meliputi ilmu laki dan perempuan. Makanya anak jenengan yang hari ini orientasinya pengen jadi ustadz ke depannya, maka dipastikan harus menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita. Dulu saya ketika belum menikah Bapak Ibu, saya belum paham, benar-benar belum paham ilmu haid, nifas, ilmu istihadah, ilmu yang berkaitan dengan darahnya wanita. Wanita ini unik sekali. Air yang keluar dari kemaluannya itu sangat banyak dia. Beda dengan laki-laki. Laki-laki hanya sekedar air mandi, air pipis sudah selesai. Bukan rampung Pak, perempuan kayak dia kan. Saya ketika belum menikah belum tahu juga bagaimana hukum sekedar permasalahan tentang haid yang dikatakan dalam buku fikih yang berkaitan dengan ciri-ciri darah haid. Tapi setelah menikah kita harus pelajari darah haid semacam apa. Maka jika istri sudah kita nikahi, maka gak menutup kemungkinan kita minta darah haidnya untuk kita pelajari. Itu wajar. Aisyah radhiyallahu anha dahulu kala Bapak Ibu semuanya, ketika beliau menyampaikan tentang darah yang dinamakan haid, kursata dan dinamakan dengan qasatul bayda, bagaimana perempuan itu dianggap suci dan tidak. Mereka para sahabat datang menanyakan kepada Aisyah itu dengan media kapuk, kapas, itu ditutul-tutul kepada area kemaluan wanita yang sedang haid. Ditanyakan statusnya, darah seperti ini sudah suci belum? Karena yang jadi masalah, perempuan itu mengalami siklus, yaitu tentang munculnya flek kuning, munculnya flek. Maka flek kehitam-hitaman, apakah itu dimaksudkan sudah suci atau tidak? Di zaman Aisyah, perempuan zaman dulu, ini datang dengan kapas, Pak. Ditutul-tutulnya di area kemaluan, fleknya itu ditakon ke Aisyah. Hai Aisyah, seperti ini saya hukumnya sudah suci belum? Loh ini dalil Pak, mempelajari dari fisik darah, fisik flek perempuan yang haid itu tidak masalah. Meskipun itu bukan darah istri jenengan, Aisyah pun juga membolehkan. Tapi ini di zaman Aisyah, saat ini jenengan kan bisa memahami ilmu sudah teknologi maju. Rasa bawa foto mau kirim ke aku barang darah ini, ngomong, secara hukumnya juga tidak masalah. Tapi ya mau apa tadi? Secara hukumnya tidak apa-apa. Makanya ini dalil bagaimana para wanita zaman dahulu hidup memerlukan ilmu, terutama ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut lagi. Ya Rasulullah, ini ataituha biburdatin nasyastuha inda hasyatiha. Wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya datang dengan sebuah baju atau kain berwarna putih yang saya jahit sendiri. Maksudnya karena kain itu kan harus dijahit, gitu. Maksudnya supaya bentuk dari benang menuju lembaran kain kan harus disusun, gitu. Maka prosesnya itu dilakukan oleh wanita ini. Wahai Rasulullah, saya membawa kain putih ini yang saya jahit dengan tangan saya sendiri, wahai Nabi, dengan tangan saya sendiri. Ini atau tidak suka, wahai Nabi, saya datang memberikan kain ini untuk engkau pakai, Sampun ya Bapak Ibu, diperbolehkannya seorang jamaah, seorang murid memberikan hadiah kepada gurunya. Maka benar perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis Aisyah Bukhari Muslim, tahar bidahar, hai manusia,
biasakanlah kalian memberikan hadiah. Karena niscaya dengan hadiah itu kamu akan saling mencintai. Maka dengan besok pernah saya bahas juga bedanya hadiah, bedanya dengan sedekah. Dan jadi nama Bapak Ibu semuanya, hadiah memunculkan sifat cinta dan berangkat dari sifat cinta. Sedekah berangkat dan memunculkan dari sikap iba. Beda hal. Maka cinta dalam hadiah itu sifatnya lebih terkhusus dan sedekah sifatnya lebih umum. Orang tidak mungkin Pak memberikan hadiah kecuali terus jenengan ya Pak. Ada seorang yang memberikan hadiah kepada jenengan jubah yang mahal. Tidak mungkin ngasih jubah kecuali jenengan ini tahu orang, ini seperti bocah, tahu dia baiknya semacam apa. Jenengan ini tresno. Tresno bukan berarti kita menikahi tidak. Cinta di sini karena kita pedulinya tinggi. Tidak mungkin seorang memberikan hadiah jenengan jam yang mahal kecuali dia cinta jenengan. Tidak mungkin seseorang memberikan motor yang bagus, mobil yang baik kecuali dia sudah mencintai diri jenengan karena jenengan hutang budi yang besar kepada orangnya atau dengan unsur faktor yang lain. Maka hadiah itu sifatnya datang berangkat dari cinta. Maka itu target objeknya tidak sembarangan. Dan orang yang jenengan cintai. Beda dengan hadiah, beda dengan sedekah. Kalau sedekah itu umum. Saya masak 10 bungkus oseng-oseng kacang panjang. Saya berikan di etalase Masjid Al-Bakri. Saya ngajak budut bebas. Mau ajak memulung, gojek, ojol, tidak memperdulikan. Maka tidak ada pengkhususan target dan objeknya. Sifatnya sedekah dengan hadiah beda. Maka Nabi SAW dahulu kala diberikan hadiah oleh seorang wanita. Ya Rasulullah, saya memberikan kain ini untuk kau pakai, berarti dalil. Memberikan hadiah berupa baju itu boleh sekali. Bolehnya memberikan hadiah baju kepada orang berilmu, silakan. Atau mungkin bisa diberikan sebagai pahala amal jariah. Seperti Nabi SAW, baju yang beliau pakai selalu beliau pakai dalam kondisi beribadah. Maka mungkin saja diniatkan oleh seorang wanita ini bahwa saya memberikannya sebuah baju kepada Nabi diniatkan sebagai bentuk ibadah. Nabi SAW yang ditujukan dengan kalimat akhir yaitu sedekah jariah. Banyak sekali Pak jemaah yang hari ini pintar cara beramalnya. Modal duit sitik naik gunung, kelambi, jubah. Karena tahu dia punya jadwal pengajian. Dia memberikan jubah. Dia ingin mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang dia lakukan di aktivitasnya. Ketika memakai dari baju yang jenengan berikan, maka diperbolehkan. Gitu. Wahai Nabi SAW, saya memberikan kain ini untuk kau pakai. Lantas, kau bilang Nabi SAW dan Nabi SAW menerima dari kain tersebut. Akharaja yauman muhtajan ilaihi, dan beliau menerima itu karena memang beliau membutuhkan. Bapak, bedakan antara orang diberi dengan meminta. Meminta itu diharamkan. Okay? Nabi SAW mengatakan di hadisnya Ibnu Umar di kitab Bukhari dan kitab Sahih Muslim, man sa'ala amwalan takassuran fa innahu yas'alu jamran. Siapapun orang yang pekerjaannya meminta-meminta supaya mampu untuk mengumpulkan harta lebih banyak, maka sejatinya dia telah meminta dari batu neraka yang panas. Hati-hati, pelarangan pengharaman. Seseorang jalur-jalur itu benar-benar keras Pak. Mau ngamen, itu benar dengan paringi. Secara pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang haram. Makanya maling ini boleh kewajiban. Enak ngamen kalau nggak pernah memberikan, karena saya tahu hukumnya dia nggak boleh. Dan saya tidak mau tahun juga memberikan pertolongan untuk mensukseskan dengan permintaan dia. Orang meminta-minta diharamkan. Meminta-minta dalam hadisnya Abu Kapsyah diperbolehkan dalam 3 kondisi. Di Sunan Tirmidzi, yang pertama rajulun ta'ammala hambalatan, orang yang sedang dikenai dengan hutang piutang. Uriper kosong banget Pak. Maka ini berhak untuk meminta-minta hatta yusibalahu kiwa, sampai meminta-mintanya itu pada tahap kehidupan yang jejak untuk dirinya. Boleh. Nek jenengan ada hutang, silakan jalan-jalan. Dan nuruti wong sani kabeh duwe utang padahal nggih nek bang kabeh nggih. Iki sing sekolah ki ora anak etok, BPKB sekolah luwih pinter masyaallah nggih. Utang kabeh. Takoni kendaraan sing duwe utang kabeh. Takoni. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang asobatu jaihah, istahat malun. Orang yang terkena bencana alam, tsunami, gempa bumi, banjir,
Maka niku boleh untuk meminta-minta. Misal waliyadzubillah, nonton wilayah bencana seperti Merapi dulu meletus, maka warganya niku meminta-minta buat nopo-nopo, tak nyuwun makan nyuwun tidak masalah. Yang ketiga, rajulun asobatu faqah, orang yang terkena kemiskinan yang benar-benar miskin, boten tertolong melarati Bapak Ibu. Hatta yashta'a min dawil hijab, sampai 3 orang yang hidup di sekelilingnya bersaksi kalau orang ini benar-benar miskin dan berat diberi. Nah, lajeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan itu dan beliau menerima. Fakharaja yawman wa alaihi izar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari beliau keluar dari rumahnya beliau dan beliau memakai pakaian yang diberikan oleh wanita itu. Bapak Ibu semuanya, ini dalil. Baju putih ini ditekankan sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sunan Abu Dawud, ilbasu minal bayal min siyabikum, hai manusia, gemar-gemarlah kalian memakai baju yang berwarna putih. Fakafinu fiha mautaku, dan kafanilah dari jenazahmu dengan warna putih. Bapak Ibu, terus ini hukum gitu, baju yang paling dicintai untuk dipakai ini pun putih, bukan hijau, Pak. Apalagi banyak orang menisbahkan bahwasanya hijau adalah warna favorit. Saya nggak tahu juga sosialnya seperti apa, tapi dinisbahkan kepada Allah. Ini buat enten. Makanya jenengan kalau melihat orang sufi, mereka suka memakai baju yang berwarna hijau. Mesti apa? Sorbannya hijau. Ya, nama melek. Pecinya hijau. Ini orang sufi, Pak, menisbahkan bahwasanya warna kesukaan dari zat Allah niku hijau. Tapi nggak ada jadi. Betul asal, jenengan khususkan warna dengan satu kondisi tanpa dengan sebuah dalil, betul asal. Maka hati-hati dengan hijau. Hijau niku identik dengan sufi, Pak. Dari dulu sampai sekarang. Kami di Sudan, kalau ada orang pakai baju hijau, sudah niku sufi kayak dia tetap. Gue kelambi niku full hijau. Kami nyebutnya baygon lewat. Karena baygon hijau, Pak. Karena hijau niku jadinya dengan sufi, hati-hati. Tapi kakak hijau niku sufi, wajah bersalam kalau ketemu bataran. Ya wis ya. Orang pun dengar paling salah dari kelambi. Aku dia lagi hijau sih, ya dulu sisi lawan, sisi bawah. Rasa disama, tapi ngerti mau ngomongnya ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai baju yang berwarna putih. Maka gemar-gemarlah pakai baju yang berwarna putih, Bapak Ibu, meskipun bukan memutlakan harus sampai putih, boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kondisi yang berbeda-beda, beliau memakai dengan warna baju yang berbeda. Di satu kondisi beliau pakai baju warna merah, di satu kondisi beliau pakai warna yang berwarna hitam. Maka semuanya boleh, selama tidak memunculkan tasbih kepada kaum. Lantas beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar memakai dengan pakaian yang diberikan wanita tersebut. Dan tiba-tiba ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian tersebut, ada seorang laki-laki mendatangi dan menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, mahsanah. Wahai Nabi, ini langsung menjumpai menghadapi Nabi, empat mata langsung di depan para sahabat. Wahai Nabi, kelambine jenengan iki apik ya, masya Allah bagus sekali. Okay? Lantas kaum para sahabat yang di sekitarnya mengatakan ma'ahsanta ilaiha. Apik nek cara kamu jawab apik Mbah kuwi yo, nggih. Maksudnya pengen menjajir, Pak. Pengen ingin memojokkan orang ini yang mengatakan terima takjub kepada Nabi. Apik apa nih? Nah, para sahabat mengatakan apik apa nih? Anak kata alam, apik apa nih? Kira-kira bahasa kita nih, apik apa nih? Kok ini mudeng toh? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai baju itu karena beliau itu butuh. Wa anta ta'lam, dan kamu tuh tahu, Nabi jika disuruh, beliau tidak pernah nolak. Nabi ini lam yarudu syaiqat. Nabi ini tidak pernah, Pak, sejarah bisa mau ternyata. Sifatnya Nabi di hadisnya Aisyah, beliau ini tidak pernah menolak dari permintaan para sahabat. Pernah kejadian, Nabi jalan ke Madinah, Pak, betul sorban. Sorbannya itu dilem karo babi. Mergo apik, sampai senengnya dengan sorban Nabi itu dijupuk langsung dari kepala beliau. Dan Nabi betul duka. Nabi itu tipikal wong lewat, iya Pak, angger dilem, masya Allah, klambi jenengan saya banget, langsung diparing kayak. Seperti kejadian ini Pak, langsung dikeke.
Nabi niku dilem apa nih? Sandal jenengan saya wae Nabi diparingke. Coba jenengan apa wae Nabi diparingke, dilem suwun diparingke. Nabi niku pisan boten pernah Pak menolak apa yang diminta dari sahabat. Bayangkan, spek Nabi. Iya, jawab terus mulai masuk jenengan apa ya kan? Iya, tapi jenengan kasih Pak. Oke. Maka niki Nabi apa ora? Jumlah jenengan saya kendaraan ku apik sah. Jenengan kok jaluk. Maka ini sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah menolak dari permintaan sahabat. Saking mulianya beliau, masya Allah. Anak kata nama ulah tahu tu saya, pergi mudeng tau. Nabi ini disuruh tidak pernah menolak. Pergi yo kan yo nolong jalur yang Nabi yo. Kan Nabi itu otomatis tetap memberikan faktor. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan baju itu. Orang Arab ini, Badui ini dibantah tantangan karo sahabat. Begini, manjil keo ngerti Nabi. Jika ini lagi baik, dipakai orang beliau memang benar-benar butuh. Kenapa bolong? Malah buat jalur ya Nabi lah mungkin nolak. Tapi ngerti Nabi itu tipikalnya mungkin nolak penjalukan mau dia. Jawabannya Arab Badui ini bagus. Wallahi inni talaqtuha li Allah aksuha. Saya meminta kain dari Nabi bukan untuk saya pakai sebagai baju, walakin di ayakuna kafni. Tapi saya memakai itu supaya akan aku jadikan sebagai kain kafanku. Kain kafanku. Fatola Sahal dan Sahal bin Sa'idi mengatakan, makana ada kafni. Dan ketika meninggal, kain kafannya benar dari kain yang pernah dipakai Nabi. Maka ini boleh mempersiapkan kain kafan ketika masih hidup. Tidak masalah Bapak Ibu, kalau jadi kan silakan. Atau mungkin dari baju yang dipakai oleh orang lain. Aku jel, kami mudung apik. Aku kain kafanku, boleh-boleh saja. Jika itu memungkinkan, berarti ini hukum yang bisa kita ambil. Mempersiapkan kain kafan setelah atau dalam kondisi masih hidup itu diperbolehkan. Silakan, boleh sekali, bukan apa-apa, bukan jadi pelanggaran syar'i. Oke Mas, kembali lagi Mas. Berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika meninggal, beliau dikafani dengan 3 lembar kain dari negeri Yaman yang berwarna putih. Berarti ini syarat, Bapak Ibu, kain kafan harus bersyarat dengan berwarna putih. Buat nangsal dengan yang lainnya. Oke, buat nangsal harus berwarna dengan putih. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikafani dengan baju kafan Sahuliyah. Sahuliyah itu adalah nama desa yang berada di Yaman. Misal kalau kita di Bojosongo punya desa namanya Kampung Busukan. Via Fulan, Bapak Fulan meninggal di kafani 3 lembar kain min Indonesia bidun Busukania. Apa? Tidak masalah. Okay? Tapi nyelek-nyelek Busukania okay? Nah maka kalau jenengan umpama menisbahkan sebuah tempat silakan. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Yaman dan ke Sahuliyah. Beliau di kafani dengan kain yang terbuat dari katun. Tapi sekarang kita bisa ambil hukumnya. Kalau seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikafani dengan 3 lembar kain. Ini seorang laki-laki ya Bapak Ibu. Pertanyaan sekarang, Mas, ini kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam laki-laki. Pertanyaan yang kedua, Mas, bagaimana jika yang meninggal seorang perempuan? Pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana hukumnya jika meninggal seorang wanita, Mas, perempuan? Baik, perempuan, saya akan sampaikan satu hadis yang berkenaan dengan kain kafannya. Satu riwayat datang dari riwayat Laila bintu Qa'ifah As-Saqafiyah. Ini saya sampaikan dulu riwayatnya di kitab Sunan Abu Dawud. Kisah ketika Laila bintu Qa'ifah As-Saqafiyah. Dahulu kala beliau pernah memandikan dari jenazah anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama siapa Bapak Ibu? Ummu Kulsum. Oke, Ummu Kulsum. Maka ketika itu beliau memberikan kesaksian. Ummu Kulsum dimandikan oleh Laila bintu Qa'ifah As-Saqafiyah. Dalam riwayat ini, Ummu Kulsum putri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Laila bintu Qa'ifah As-Saqafiyah meriwayatkan tentang kejadian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa lembar kain. Falamma ghasalnaha, dan ketika kami memandikannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam a'tainahul hikwa. Yang pertama adalah al-hikwa. Hikwa itu apa? Lapisan yang bawah, atau kalau biasa kita menyebutnya sebagai sarung. Oke. Sama a'tainahu al-milhafah, dan kami diberikan juga dari milhafah, pakaian al-malhafah. Malhafah itu pakaian tengah. Oke. Jadi ini bisa kita umumkan secara bahasanya adalah busana. Summa atainahu dir'an, dan selanjutnya kami diberikan lapisan dir'an. Dir'an itu baju atas, baju atas. Ya mungkin kita bisa mengatakan baju. Kalau di luar jenazah loh, makanya bahasa Arabnya zirah itu dir'un. Kalau orang perang pakai baju besi itu namanya baju zirah. Bahasa kita, bahasa Arabnya dir'an. Karena itu baju besi, itu berat banget loh Pak. Berat banget itu. Maka hebatnya orang dulu itu bisa menciptakan baju yang sedemikian berat dan dipakai untuk perang. Bahkan peperangannya pun terjadi di ketika Ramadan atau mungkin pas ketika Syawal, pakai baju besi. Lantas, fa'atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-khimar. Al-khimar, jenengan perso khimar. Khimar itu tudung kepala, atau bahasa muda kita atasan kepala. Kalau bahasa familiar kita adalah jilbab. Maka sebetulnya orang Indonesia mengalami kesalahan dari makna. Jilbab itu baju dalam yang dipakai perempuan, Pak. Ibu-ibu kalau pakai baju, ya bahasa kita gomis lah. Jadi yang dipakai keluaran itu yang jadikan pakai tanpa tudung, hanya baju atas sampai bawah. Ini seperti ini sebetulnya bahasa Arabnya jilbab. Tapi kalau kepala tudung yang sampai ke bawah itu namanya khimar. Oke, yang benar semacam itu, pakainya khaf. Bukan pakai hak, kalau kamu nih hak keledai, kamu pakai himar ya, masya Allah, saking bahasa Arab fasih. Nah, el-yawm ista'amalta himaran, masya Allah, kalimatnya fasih dia, ista'amalta himaran. Wih, ini dua keledai loh, satu. Lagi seperti apa Pak? Kolbi dengan kalbi, beda. Kolbi itu agam kof, artinya hati. Kalau kaf nganggo kaf artinya kau di anjing. Bila kalau pakai iya, itu ku berarti kau adalah hatiku. Kalau kalbiku adalah anjingku. Bila hati-hatinya kembali bojo. Masya Allah, anti jamilah jiddan al-yawm, anti kalbi. Masya Allah. Kue bojo kaya tenan dina niki anjingku. Padu. Untung bojo dia ngerti bahasa Arab. Agar bojo dia ngerti bahasa Arab, padu gak pernah dunia ketiga, gaza kalah nih. Maka sing bener niku anti kalbi, ngageme kalbi. Bukan kalbi, anta kalbi. Masya Allah, anta kalbi yang benar. Maka hati-hati dengan bahasa Arab. Nah, ini yang benar khimar. Fatainahu atrus ba'dahu, dan kami diberikan lapisan penutup dari akhir. Oke, yang kita bisa menyebutnya ya selimut lah Pak. Oke, selimut. Nah, dari hadis ini, Bapak Ibu semuanya, beberapa orang mengambil hukum bahwasanya meninggalnya seorang wanita dan bahwasanya pengkafanan seorang jenazah wanita membutuhkan 5 lapis kain. Dengan hadis ini memasalahi hadis ini doif dia lemah sekali, tidak bisa diamalkan. Maka jenengan tanggal kula Mas, wong wedok sedo pinten lembarane ya 3. Makanya materi yang paling rajih yang dirajihkan banyak ulama adalah 3 lembar kain untuk laki dan perempuan. Maka perempuan itu tidak butuh 5. Tidak butuh 5. Makanya karena kita berbicara dengan 5, karena hadis yang berbicara ialah hadis yang doif dan tidak bisa dijadikan sandaran riwayat untuk berhujjah. Maka silakan, kalau jenengan madhabnya mengamalkan hadis yang dhaif, monggo. Kalau saya sendiri adalah madhab yang tidak mengambil dan mengamalkan hadis yang dhaif. Kalau saya sendiri, makanya kalau ada perempuan meninggal, saya hanya cukup bungkus dengan 3 lembar kain saja, tanpa dengan yang lainnya. Oke Mas, ini pertanyaan. Mas, ini kan wanita. Oke. Saya teringat Mas, perempuan itu selama hidup kan diperbolehkan memakai dari harir yang disebut dengan sutra.
Bapak Ibu, perempuan sutra angsal nggih? Boleh. Laki-laki angsal mboten Pak D? Boleh. Tapi dengan syarat maksimal harus dengan 2 gabungan jari pun ketentu. Lebih dari itu nggak boleh. Jadi gersak kotak itu apa kira-kira Pak? Tapi mengatakan maksimal 3 ketentu. Nggak boleh lebih dari itu. Misal kantongan jenengan, ini kan pambi kain biasa. Kantongan jenengan diukur mawon. Telung driji dan ini kayak sutra. Mboten napa-napa Pak. Nggih. Mboten napa-napa. Jadi liyane kain biasa mriki sutra. Tapi jenengan ukur 3. 3-ne wong dewasa wae. Nggih, cukup. Nah, maka kalau jenengan kersa. Tapi selebihnya tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Sutra niku haram untuk laki-laki. Tapi pembolehannya hanya 3 garis mawon dari driji. Mas, kalau perempuan gimana pakai sutra? Boleh nggak? Selama hidup oke. Tapi kalau mati gimana? Tidak ada pelarangan bagi seorang wanita ketika meninggal dikafani dengan sutra. Betul apa? Silakan. Tapi hati yufidu isyraf. Ini akan menghasilkan hukum berlebih-lebihan dalam kematian. Tidak boleh. Maka berlebih-lebihan dalam kematian itu dimakruhkan dalam Islam. Oke Mas, sekarang saya tanya. Berarti dari hadis ini semua kita bisa mengambil hukum, yaitu tentang seorang laki dan perempuan itu hukumnya sama dengan lembar kainnya. Nanti Allah alam bisawab, tapi saya merujukkan karena ini hadisnya adalah hadis yang lemah, tidak bisa untuk kita nisbahkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah. Karena hadis yang dhaif itu tentu Pak tidak bisa dikatakan bersambung atau tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum sakit. Oke, maka kematian semuanya membutuhkan daripada dalil. Mas, lanek mati ini umpama tidak didapatkan kayak kafan Mas, gitu betul? Dari tanaman atau dari daun-daunan seperti yang saya sampaikan. Dan ini umpama Mas, keadaan ini pertanyaan saya terakhir Mas, ada orang matinya di laut. Nggih, mboten enten kain kafan. Adanya kelambi biasa, yo katakanlah jarik lah Mas. Niku napa nggih angsal Mas? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Jika jenengan berada di sebuah kondisi tidak didapatkan dari sebuah kain kafan, apakah hukum jari niku boleh? Boleh. Riwayatnya dari Abdullah bin Umar di kitab Sunan Abi Dawud, kisah ketika Abdullah ibni Ubay dahulu kala meninggal dan datanglah anaknya menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, atini komisak, wahai Nabi, saya meminta jari jenengan. Untuk apa? Liukafina ala abi, supaya saya bisa mengkafani bapakku. Fa'atoh, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan. Ketika memberikan, anaknya mengatakan si Abdullah, ya Rasulullah, sholli alaihi wastaghfir lahu. Wahai Nabi, sholatilah ayahku dan mintakanlah ampun kepada ayahku. Berarti ini dalil, Bapak Ibu semuanya diperbolehkan jika seandainya tidak didapati kain kafan, memperbolehkan dengan yang berpola, jari, atau gambar harus dengan warna putih. Misal seperti ini, krem, tidak masalah. Jika tidak didapati loh, berarti tidak didapatinya dalam kondisi ini bukti para sahabat hidup dengan kefakiran. Sampun, oke. Mas, berarti nek mau mati ning laut iki kurang nek lemah piye kudure Mas? Pertanyaane kritis banget padahal takon aku dhewe. Oh iya, nggih. Lah nek ngomong nek lemah pripun Mas? Ya jeneng agama pengen ngeten apa? Kemungkinan semua itu bisa kita buat. Mungkin boten Pak. Wong mati ra iso dikubur teng lemah. Mungkin mawon. Contohnya mati tegan laut. Kapal pesiar, kapal kontainer, pekerja-pekerja BK mungkin sekali, apa orang mungkin. Nah orang mungkin dipaksa mungkin sebagai pengajar dan sebagai sindirambi. Nah, maka bagaimana Mas? Orang lemah tapi hanya ada air. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Saya bahas dulu ya, Bapak Ibu semuanya. Ada satu hadis riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini terakhir ya. Hadis riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala di kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim. Karena memang kana rajul lam ya'mal khairan qat. Dahulu kala Nabi mengisahkan Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang belum pernah beramal baik sekalipun dalam hidupnya. Lantas yaqul li wasiyatihi, dan dia berkata dalam wasiatnya kepada anaknya, in mitu ana,
Anak-anakku, nek aku mati, nek aku mati, faharikuni, tolong obongin aku, bakarlah aku, wadaruni nisau fil bari, nek wis obong, abu setengahnya, tolong pendemen kecerno nenggon lemah, akan pasir bebas, kebun pemanti yang penting itu daratan. Wadaruni nisau fil bahri, setengah abune turun kelekno. Terus kelekno, kelekno dikecerno. Tenggen laut. Asa ayu adiballahu lam yu'adibanna ahadan min qabl minal alamin. Jika seandainya iya bocah ini kok enggak jika seandainya Allah mengadabku, jika seandainya Allah mengadabku, maka niscaya Allah raisa mengadab diriku merba. Jika Allah mengadabku, ila Allah raisa mengadab aku. Sangkal rumah sange Allah bisa apa? Raisa mengadabku lho penak ngambilmu niku lho. Lantas fa'amara faharabuhu, dan mereka benar-benar membakar. Benar-benar membakar. Ini jalur ya. Bakar-bakaran itu adalah satu kejadian, satu perbuatan yang diingkari Islam. Boten sama, mayit mati dibakar niku haram. Mila jenengan mendatangi proses pembakaran, nek wong Bali ngaben iki, ra entuk. Wong dolan ning Bali ya apa ngene. Kok iki yo hirani. Ya muslim Pak, jane yo pengajian cingkot ya cingklakan. Lah ning Bali iki ngopo ngene lho. Nonton apa? Ya dakwah Mas. Oh, masyaallah. Ada bilang dari Mas Astagfirullahaladzim. Iya, anta kalbi, masya Allah. Allah silakan. Nah, maka ketika dibakar betul nangsa. Ketika dibakar, fa'amar malaika fajam'al, dan Allah memerintahkan dari daratan dan laut untuk mengumpulkan semua raga apinya dan dari siji. Kumpul ke Pak. Tapi di dalam apa? Allah itulah zat sang pengendali daratan dan lautan. Allah itu pengendali 4 elemen: darat, air, udara, sama api. Ya Allah. Film ini menafikan. Hadis ini secara mutlak menafikan film The Legend of Aang. Apakah The Legend of Aang? Filmnya jenengan, anaknya jenengan nonton acara ini Pak Gabran dua hadis Abdul Rahim sepuh sangar, maka sebenarnya melapa ayam, maka apakah The Legend of Aang itu acara film musyrik rentok. Dan ini nonton The Legend of Aang mending nonton itu sing normal lah, sing aman sama kemusikan, misal Teletubbies. Sepuh, ajari aku kawan. Ngerti ya, ragil belas. Ya lah, ngerti, tak ajari Pak. Gue viral nih. Mau sing viral, mancing udan, Mister Jumbo pamit undur diri, Bang Godok tampil lagi. Sing gembira. Kalau jadi nanti beneran saya Jumbo mulia bisa. Sing berarti malu Bang Godok. Maka betul nangsal. Maka daratan lautan itu diperintahkan Allah untuk mengumpulkan rajanya. Setelah terkumpul, ya abdi lima fa'alta hadza. Hei hambaku, iki ngopo? Nglakoni klewet iki ngopo disakat dulu. Jadi iki yo ngopo bakal separo kaya rumah, bakal separo kaya lati ngopo? Motivasimu ki apa? Ya Rabbi. Jawaban iki yo kayaknya lebih Pak Iwan. Iki berhasil mengibad di depan Allah. Ya Rabbi, ini qad khasyitu min adzabik. Wahai Allah, saya itu takut dengan adabmu. Wa anta ta'lam hadza, dan engkau dan jenengan pirsa nek kula niku wedi. Faghfarallahu lahu. Akhirnya Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Mlebu surga gara-gara negosiasi orang. Kita juga sebenarnya Allah negosiasi. Ya orang itu di surga, ampun orang mlebu surga. Ini bukti rahmatnya Allah itu gede besi. Rahmatnya Allah itu gede besi. Ngakali setengah awalnya ini mohon setengah awalnya itu tengah laut supaya nopo wedi sapa ada. Berarti bukti Allah itu berikan rahmat yang besar sekali hanya dengan negosiasi lawan Allah. Nah apa wedi? Karena kadang jadi pedih ya Allah. Saya takut ya sudah.
kamu tak ampuni, kamu masuk ke dalam surga. Berarti ini dalil lagi, Bapak Ibu kita jawab. Orang yang mati di laut tidak berjumpa dengan tanah. Umpama wong mati dimutilasi. Wong mati misal kobongan tegan pesawat bisa meledak. Dia, apakah dia punya hisab dan sebagainya, punya adab? Allah alam. Tapi saya katakan dia punya hisab, punya adab, punya nikmat. Okay. Mas jenengan mengatakan seperti itu, aku pernah ngalami Mas. Yo pernah mati aku, badalah ya. Tapi dalam kata definisi kebenaran itu nasihat, tidak perlu harus mencatatkan pernah melakukan untuk diutarakan. Kalau ngomong, Mas, kuburan ini ada di mana? Pernah mati ke Mas Yoro. Kebenaran itu berfungsi dari sisi dalil Quran Sunnah. Karena jadinya berbicara kebenaran tanpa harus bisa melakukan. Misal kalau ngomong, Bapak ampun mendem ngombe ciu niku merusak awak. Kalau takoni, apa bisa mendem Mas? Yoro tahu. Gak bersyarat Pak, makanya kebenaran itu disampaikan tanpa bersyarat harus melakukan. Maka meskipun di laut dia akan terkena dengan adab jika Allah menghendaki. Itu jika sebenarnya kita akhirkan. Salatu wassalamu ala Muhammad.